وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama puja dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati nikmatnya iman yang telah diberikan kepada kita, yang belum diambil dari kita, bersamaan dengan nikmatnya hidup, sehingga kita masih bisa menjalankan perintah dan kewajiban yang diembankan kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nikmat yang sangat tinggi nilainya, nikmat yang tidak diberikan kepada semua orang, tetapi hanyalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Salawat dan salam tak pula lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengemban risalah sehingga kita mengenal Islam sampai pada saat sekarang ini. Bapak sedang jamaah subuh rahimakumullah, kita masih berada di dalam kajian lanjutan serial kajian kita, hal-hal yang menjadi perusak atau pembatalan keimanan. Kalau 2 kali pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagian pertama dari yang merusak atau membatalkan keimanan, yaitu adalah kafir, ya, kekafiran. Kita mengenal kafir takzib, ya. Kemudian ada juga yang sudah kita jelaskan adalah kafir iba wa istikbar. Kemudian ada yang disebut dengan kafir irad, dan yang terakhir adalah kafir yang disebut dengan kafir syak. Ini adalah beberapa penjelasan Al-Quran tentang beberapa jenis kafir, ya, yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian ada beberapa jenis kafir lagi yang disebutkan di dalam hadis. Baiklah Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita pada subuh ini dengan bagian yang kedua dari hal yang merusak atau membatalkan keimanan. Yang kedua adalah yang disebut dengan, kita kenal dengan istilah kemusyrikan. Kalau 2 minggu yang lalu atau 2 kali pertemuan yang lalu kita bahas masalah kekafiran, maka insyaallah pada subuh ini kita akan membahas masalah kemusyrikan, merupakan satu bagian dari yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai yang akan membatalkan atau merusak keimanan. Apa pengertian kemusyrikan? Kita coba lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang kemusyrikan ini. Yang pertama, pengertiannya adalah percaya pada kekuasaan lain yang dia anggap mampu untuk mendatangkan manfaat atau mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-33 dikatakan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunihi alihatan la
yakhluquna syai'an wa hum yukhlaquna wa la tamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripadanya, selain daripada Allah, untuk disembah. Yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan darinya, dan tidak pula untuk mengambil suatu kemanfaatan, dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula mampu untuk membangkitkan. Pengertian musyrik yang pertama kita temukan di dalam Al-Quran adalah apabila seseorang itu percaya, yakin pada kekuasaan yang lain yang dianggap mampu untuk memberikan manfaat atau mudarat selain daripada Allah. Intinya, pengertian yang nomor satu ini adalah pada keyakinan. Jadi bukan pada penyembahan, tetapi ayat ini lebih menitik beratkan kepada keyakinan. Percaya saja, belum lagi melakukan penyembahan, belum lagi melakukan apa-apa, tapi percaya bahwa ada sesuatu yang lain yang mampu memberikan kemanfaatan atau kemudaratan terhadap kita, maka ini sudah bisa digolongkan kepada kemusyrikan. Nanti akan kita lihat beberapa contoh kemusyrikan, ya. Pengertiannya dulu yang kita sampaikan. Dari ayat ini menjelaskan bahwa ini adalah tingkat kepercayaan. Kepercayaannya, keyakinan, ada sedikit saja terbertik keyakinan di dalam diri kita bahwa ada sesuatu yang lain yang bisa memberikan manfaat atau memberikan mudarat, baik itu barangkah, apakah batu cincin, kan sekarang lagi tenar kan, atau sesuatu yang lain, pohon-pohon besar. Kalau kita merasa yakin, sedikit saja keyakinan kita bahwa ada yang mampu memberikan manfaat atau mampu memberikan mudarat selain daripada Allah, maka ini sudah termasuk kepada pengertian yang pertama. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua kita temukan di dalam surah An-Nazi'at ayat 23 sampai 25. Dikatakan oleh Allah, "Faghashara fanada wa qala ana rabbukumul a'la wa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula." Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Ayat ini menjelaskan pengertian musyrik yang kedua adalah mempercayai adanya sifat sempurna pada diri sendiri atau orang lain. Mempercayai adanya sifat sempurna pada diri atau orang lain. Dalam bahasa yang sederhana, ini kesombongan. Kesombongan bahwa dirinya lebih baik. Ini kesombongan bahwa dia sesuatu yang berkuasa, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sempurna. Ini adalah kalimat yang dikutip oleh Allah yang bercerita tentang, Al-Quran bercerita tentang Fir'aun. Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Memang Fir'aun itu sudah kelewatan, sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi inti daripada ayat ini adalah adanya unsur keyakinan bahwa ada orang yang memiliki sifat sempurna.
sehingga sudah mendekati kepada sifat ketuhanan. Dalam konteks ini ada orang yang mendekati pada sifat sempurna sehingga dia berani mengaku dirinya Rasul, sehingga dia berani mengaku dirinya adalah utusan Tuhan, utusan Allah. Apakah namanya Imam Mahdi, apakah namanya yang lain-lain. Kita jangankan melakukan itu, percaya saja terhadap yang seperti itu, maka ini sudah dikatakan termasuk suatu kemusyrikan. Jadi enggak usahlah mengatakan bahwa dirinya utusan Allah, atau dia adalah seorang nabi setelah Rasulullah, atau dia adalah utusan Allah yang lain, malaikat Jibril datang kepadanya, dan yang lainnya, maka ini adalah kemusyrikan dalam pengertian yang kedua. Kemudian pengertian yang ketiga, kita lihat di dalam Al-Quran ayat 64 dan 65 dari surat Az-Zumar. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul abghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain dari Allah? Hai orang-orang yang tidak berpengetahuan, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalanmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ayat yang ketiga ini barulah menyebutkan penyembahan. Secara eksplisit ayat yang ketiga ini menyebutkan penyembahan. Penyembahan kalau diartikan di dalam uraian konsep ketuhanan atau konsep ilah, maka disebut di sana syahadat kita itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah. Proses penyembahan itu disebut dengan ilah. Nah, sementara pengertian ilah itu sendiri bukanlah hanya sekedar sujud, Pak. Kalau sujud ya ada kata istilah sendiri, sujud. Tetapi dalam pengertian ilah ini, maka ada pengertian-pengertian yang lain. Di dalamnya terletak pada sujud. Di dalamnya juga terkandung pengertian mengutamakan sesuatu yang lain daripada Allah. Di dalamnya juga terkandung pengertian yang menjadi dasar dari semua perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dasar dari semua perbuatan seorang muslim adalah Allah. Ini sudah pernah kita uraikan beberapa waktu yang lalu. Apa pengertian ilah? Penyembahan bukan berarti sujud, bukan berarti rukuk saja. Penyembahan itu adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, bukan hanya sebagai satu-satunya Rabb, tetapi sebagai satu-satunya ilah. Sesuatu yang disembah, sesuatu yang diutamakan, sesuatu yang hukumnya dipakai. Ini yang pengertian dari kemusyrikan. Dari tiga pengertian di atas, maka bisa kita kesimpulkan ada tiga komponen kemusyrikan. Yang pertama adalah keyakinan pada satu kekuatan yang lain selain daripada Allah. Kepercayaan ya, keyakinan pada kekuatan selain daripada Allah. Kemudian yang kedua adalah kesombongan diri, sehingga dia merasa bahwa dia sudah selevel
dengan Allah, dia sudah selevel dengan Rasulullah, dia sudah selevel dengan orang-orang yang jelas-jelas disebutkan oleh Allah sebagai manusia yang istimewa. Dia punya kesombongan diri. Ini sudah masuk ke dalam ranah kemusyrikan. Kemudian adalah segala macam bentuk penyembahan selain daripada Allah. Segala macam bentuk penyembahan selain daripada Allah. 3 ayat yang kita bacakan tadi di atas, summary-nya adalah pengertian kemusyrikan itu adalah 3 hal ini. Pertama, keyakinan bahwa ada kekuatan lain selain daripada Allah. Kemudian yang kedua adalah kesombongan diri. Kemudian yang ketiga adalah segala bentuk penyembahan yang disandarkan bukan kepada Allah. Ini adalah pengertian dari kemusyrikan. Coba kita lihat di dalam Al-Quran beberapa bentuk kemusyrikan yang tercatat. Yang pertama, sebagai contoh, adalah yang terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 54 sampai 56. Bukan 54 sampai 56, tapi 53 dan 54. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila dia telah menghilangkan kemudaratan itu daripada kamu, tiba-tiba sebagian daripada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan sesuatu yang lain. Jadi yang pertama yang sering kita temukan, yang terdapat di dalam Al-Quran dan sering kita temukan di masyarakat adalah menggantungkan nasib pada sesuatu yang lain. Contoh misalnya, ayat ini menyindir tentang ada yang memakai isim atau jimat. Ini cerita ayat ini adalah ini. Ada yang memakai isim atau jimat. Kita sering, kalau anak, yang paling sering itu adalah anak misalnya. Anak itu kalau di kampung saya itu ada disisipin kalung, ya. Saya nggak tahu kalau di sini ada juga nggak, karena di kampung saya itu ada yang dikenal dengan istilah apa ya, cindaku, ya. Ada yang tahu cindaku nggak? Cindaku itu konon katanya adalah sejenis makhluk yang sering menghisap darah anak. Dia hanya dengan melihat saja dia mampu menghisap darah anak. Kalau di Jawa ada nggak istilahnya? Apa itu ya? Di sana tuh ada disebut cindaku, ada disebut dengan palasi. Jadi dia bisa menghisap darah anak. Karena itu untuk memproteksi itu maka ditaruhlah gantungan apa gitu. Ada satu biasanya dalam bentuk hitam. Azimat. Nah, ini adalah satu bentuk kemusyrikan. Ada lagi, yang sekarang ini sedang tren ini, batu cincin, batu akik. Bukan dilarang pakai batu cincin. Saya juga pakai batu cincin, cuma kebetulan nggak saya bawa aja. Cuma orang memakai batu cincin ini ada tiga golongan. Yang pertama adalah ya karena dia memakai batu cincin karena keindahan. Kemudian yang kedua adalah dia memakai batu cincin karena dia percaya atau meyakini adanya kekuatan energi positif. Konon katanya. Ini kata hasil saya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang orang-orang pakar batu cincin. Katanya batu cincin itu punya kekuatan energi positif. Sehingga kalau pas dipakai, energi positifnya bikin orang sehat. Saya nggak tahu, Pak Dokter, ada kajian seperti itu nggak, Pak Dokter? Mungkin nanti dari sisi kesehatannya silakan Dokter Bambang menjelaskan. Ada energi positif katanya. Nah, yang ketiga adalah kelompok orang yang
meyakini, percaya bahwa batu cincin itu ada yang bertuah. Nah, yang nomor 1 nggak apa-apa, just easy. Nomor 2 gray area, abu-abu, perlu dijelaskan lebih jauh kekuatan apa itu, energi positif apa. Ya memang mungkin semua benda di alam ini punya energi, pasti. Karena energi itu ada energi massa, itu adalah suatu energi juga. Energi kecepatan, energi panas. Semua barang juga punya energi massa. Jadi tidak salah kalimatnya. Cuma apakah dia bisa berpengaruh terhadap badan kita, diri kita, wallahu alam. Ya. Nggak salah, statementnya benar. Bahwa ini juga punya energi. Kalau nggak punya energi, dia nggak jatuh. Kalau saya lepas nggak akan jatuh dia. Apa artinya? Dia punya energi massa. Kalau dia jatuh, ada energi yang lain, energi kecepatan, energi kinetik. Ini. Tapi yang ketiga, ini jelas kemusyrikannya. Kalau dia meyakini batu cincin, batu akik itu punya tuah, punya kesaktian, punya sesuatu yang mampu untuk mencegah dia mendapatkan manfaat, atau dia mendapatkan manfaat, membantu untuk mendapatkan manfaat, atau mencegah untuk mendapatkan kemudaratan. Salah satu bentuknya adalah batu akik ini, kalau kita pakai, kita terbebas dari racun. Kenapa? Batu akik ini menahan semua racun. Kalau batu akik ini kita nggak bisa diguna-guna orang. Kalau batu akik ini kita pakai, maka kita akan terlihat tampan. Banyak sekali di masyarakat kita hal-hal yang seperti ini. Ini saya lebih concern ke sini nih, karena ini sedang booming-boomingnya sekarang batu akik. Setiap pojok, kalau Bapak jalan nih, setiap pojok sekarang tuh ada orang punya kasihkan baru untuk ngulik-ngulik batu akik. Staf saya saja di kantor, kalau dia udah ngilang, tuh saya tahu dia perginya kemana. Kalau sekarang-sekarang ini, ke tempat tukang orang asah batu. Nah, kalau saya perlu, biasanya saya panggil staf saya, panggil dia di sana tuh, dia nongkrongnya di sana. Kalau hal yang seperti ini sudah pada tingkat yang ketiga, itu jelas kemusyrikan. Kalau kita masih meyakini batu itu pada level kedua, perlu dijelaskan secara ilmiah. Kalau enggak, jangan yakini. Jadi kalaupun bukan melarang pakai batu akik, bukan melarang pakai cincin, tapi kalau bisa pakailah batu cincin dengan motivasi yang pertama tadi. Ya. Hanya karena bentuk keindahan, entah apa namanya, bacan, ohen, apalagi itu namanya, saya juga nggak tahu. Nama-nama, gio, segala macam. Luar biasanya, sampai bermiliar-miliar orang mau membeli. Kalau di dalam ilmu manajemen dan bisnis itu ada yang disebut dengan monkey business namanya. Ini kemungkinan besar adalah sama seperti apa dulu, antorium segala macam. Monkey business. Mungkin pernah ada yang tahu pengertian monkey business ini. Ya. Tapi oke, nggak usah di sini lah kita cerita tentang bisnis ya. Tapi ini sejenis dengan bisnis monkey business ya. Kemudian yang ketiga, pekerjaan. Pekerjaan ini juga bisa. Kalau kita menjadikan pekerjaan ini menjadikan sesuatu yang kita gantungkan hidup kita. Rezeki itu datangnya dari Allah. Pekerjaan itu hanya wasilah. Kalau pekerjaan yang menyebutkan, yang kita yakini akan memberikan kita rezeki, maka dia jatuhnya musyrik. Kalau pekerjaan yang kita katakan bahwa kita gantungkan hidup kita pada pekerjaan itu, maka itu jatuhnya musyrik. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki itu hanya Allah. Yang memberikan manfaat itu Allah. Kalau kita dipecat dari pekerjaan, kemudian kita hidup, kita habis, dan kita yakini itu, maka kita menjadi musyrik. Karena tidak ada kemudaratan yang bisa memberikan kemudaratan selain daripada Allah. Ini jelas, kita harus hati-hati dengan pekerjaan. Kita disuruh bekerja, kita disuruh mencari nafkah, tapi itu hanya sebagai wasilah, bukan sebagai sesuatu yang memberikan kita rezeki. Kemudian ini
Wah, ini kebetulan dapat dokter belakangnya. Nggak enak juga saya. Kalau kita merasa bahwa kita sembuh karena dokter A, ini udah kemusyrikan. Jangan letakkan dokter Bambang sebagai sesuatu yang wasilah untuk kemusyrikan. Jangan. Jadikan dokter itu adalah wasilah, tapi bukan dokter yang memberikan kesembuhan. Kesembuhan itu diberikan oleh Allah. Sama dengan obat-obatan. Kalaulah obat-obatan itu yang menjadikan penyebab kesembuhan, maka kita menjadi musyrik. Banyak sekali obat-obatan yang bisa menjadi wasilah untuk kesembuhan. Kemudian yang kedua adalah, contohnya adalah yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat ke-136. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai pada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Di dalam ayat ini, bentuk kemusyrikan yang terekam di dalam Al-Quran adalah berkurban bukan karena Allah. Ini ayatnya sederhana. Ayatnya sederhana, tapi implikasinya di dalam kehidupan kita sudah sedemikian dalam. Salah satu contohnya adalah sesajenan. Ini budaya kita yang dipengaruhi oleh agama Hindu, yang dipengaruhi oleh agama Buddha. Adanya sesajenan yang diberikan pada waktu-waktu tertentu, misalnya suro atau yang lain-lainnya. Kalau ada kejadian-kejadian seperti ini adalah bentuk kemusyrikan yang sangat jelas. Kenapa? Karena berkorban, baik itu makanan atau hewan, itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Nggak ada tuh makanan yang diperuntukkan kemudian dilarungkan ke laut. Nggak ada. Nggak ada itu bentuknya pemotongan kepala hewan yang kemudian ditanam untuk bangun jembatan misalnya, atau dihanyutkan ke laut, Nyi Roro Kidul misalnya, atau dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk kemusyrikan yang jelas-jelas. Naifnya sekali kalau kita lihat di acara TV, pelarungan itu, penyampaian atau sesajenan-sesajenan itu diiringi oleh orang yang digambarkan sebagai ustaz, kiai-kiai. Bapak-bapak lihat, kalau acara-acara sudah muncul itu di TV, itu pakai bacaan Al-Fatihah, Pak. Pakai bacaan-bacaan bahasa Arab lah pokoknya gitu. Pakai doa-doa. Ada kiai, ada ustaz yang ya penampilannya lah seperti kiai, bukan orang yang pakai sorban hitam kayak dukun, tidak. Penampilannya pakai gamis, baju putih, pakai sorban. Tetapi dia memberikan doa untuk pelarungan, ngirimkan makanan ke laut. Ini jangan tertipu. Ini adalah bentuk kemusyrikan yang jelas, bentuk kesyirikan yang jelas, yang dicampur adukan dengan agama, sehingga seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah benar dalam sisi agama. Ini suatu hal yang jelas-jelas luar biasa penyesatannya. Bukan hanya sesat, tapi menyesatkan. Pak, sesat dengan menyesatkan itu berbeda. Kalau sesat, ente sendiri yang sesat. Kalau menyesatkan bawa orang lain, udahlah dia sesat, dia bawa orang lain menyesatkan. Ya, sesat dan menyesatkan. Ini resikonya sebagai
sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai dai, kalau sudah sesat, dia bukan hanya sekedar bertanggung jawab terhadap kesesatannya, tapi juga dia harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dia sesatkan. Ini luar biasa. Ini proses penyesatan ini. Pakai pakaian seperti kiai-kiai, ulama-ulama, tapi melakukan sesuatu kemusyrikan. Itu kita lihat di TV-TV. Mudah-mudahan nggak ada lah di sini kita ya. Di pura kayaknya mudah-mudahan nggak ada. Tapi ini yang jenis yang terakhir ini nih, kayaknya banyak. Saya sering melihat. Jadi bukan saja di daerah saya, tapi di sini juga ada seperti ini. Apa tuh bentuknya, Pak? Salah satu bentuknya adalah kalau bangun rumah naik kuda-kuda ya, Pak ya. Ditaruhin apa biasanya, Pak? Pisang ya. Kalau nggak pisang, ayam. Merah putih. Bendera. Apapun bentuknya lah. Mau bendera, kalau bendera merah putih barangkali karena dia nasionalismenya tinggi barangkali ya. Atau pas waktu dia bangun 17-an. Ya mungkin kalau seperti itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan taruh bendera, makanan, kalau biasanya kalau di kampung saya ada makanan pokok, kalau dia petani dia taruh gabah di sana gitu. Kalau dia bukan petani, dia taruh biasanya pisang atau ayam biasanya yang sering. Ayam disembelih, kemudian bangkai ayam itu ditaruh di atas bersamaan dengan dia memasang kuda-kuda. Kenapa? Nggak tahu istilahnya apa, perkaruhun katanya. Untuk jin. Supaya apa? Waktu masang kuda-kuda itu rumahnya nggak roboh, dan waktu masang kuda-kuda dia kan naik ke atas tuh tukangnya tinggi, nggak jatuh. Saya kebetulan bangun rumah juga, waktu itu tukangnya juga bilang, Pak ini mana Pak ininya apaan? Pisang sama ayam. Buat apaan? Kalau buat makan saya beliin, tapi kalau buat digantung di atas nggak mau saya. Tapi katanya enggak, ini enggak, itu mintanya sama Allah, bukan sama pisang, bukan sama ayam. Ini banyak terjadi. Secara tidak sadar ini suatu kemusyrikan yang jelas-jelas, yang tidak kita sadari. Kita mungkin beranggapan ini suatu kebiasaan. Tidak. Ini adalah sesajen dalam bentuk yang lain kepada orang, kepada sesuatu yang lain yang bukan kepada Allah. Jadi bukan hanya masalah kurban potong kambing saja, bukan masalah potong kambing saja ayat ini ceritanya, tapi implikasi dari ayat ini adalah mengorbankan sesuatu untuk sesuatu selain daripada Allah, apapun bentuknya. Apakah penggantungan pisang di kuda-kuda, apakah pemotongan kepala hewan dan lain-lain. Baiklah Bapak-bapak, ada masih beberapa yang lain ya, aplikasi kemusyrikan di masyarakat kita ya. Tapi pada subuh ini saya cukupkan sampai di nomor 2 saja dulu ya. Ada 6 ya, ada 6. Insyaallah akan kita lanjutkan pada 2 minggu yang akan datang. Sebelum saya tutup, ada yang ingin kita diskusikan atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Betul. Sugesti dengan keyakinan antara sugesti dengan keyakinan. Sugesti, keyakinan itu letaknya di sini. Sugesti itu letaknya di sini. Ini simpelnya pengertiannya ya. Pengertiannya adalah keyakinan itu letaknya di sini. Sugesti itu letaknya di sini. Jadi memang mirip-mirip ya. Tapi ada perbedaan. Sugesti itu adalah sesuatu yang kita usahakan kita tanamkan, sehingga pemikiran kita, pikiran kita bisa mengarah ke situ, bisa fokus ke situ. Semua aktivitas kita arahkan ke sana. Tetapi arahannya belum sampai masuk ke dalam, tapi masih di dalam pemikiran. Kalau tadinya kita berpikir kita nggak bisa, kalau tadinya kita berpikir nggak bisa, kita tanamkan sugesti bisa,
Maka akhirnya kita berpikir bahwa kita bisa. Bahwa sugesti itu memang ada pengaruhnya terhadap kemampuan kita, ya, meningkatkan kemampuan. Kenapa? Sebenarnya yang dituju oleh sugesti itu adalah increase ability. Ya, increase ability-nya adalah kemampuan untuk menaikkan satu potensi. Kemampuan untuk menaikkan satu potensi. Tadinya kita berpikir bahwa sulit nih, contoh gampang, sulit nih matematik. Tapi dengan sugesti bahwa, wah saya bisa ngerjainnya. Dengan cara apa? Belajar. Akhirnya yang tadinya nggak bisa, akhirnya kita bisa. Contoh yang lain, sugesti. Takut berbicara di depan orang ramai. Kemudian disugestikan bahwa kamu bisa, kamu punya kapasitas untuk bicara di depan orang. Maka dengan latihan akhirnya dia timbul kepercayaan dirinya. Maka akhirnya dia bisa melaksanakan. Itu yang disebut dengan sugesti. Tapi kalau keyakinan, sesuatu yang jauh lebih mendasar. Ayat yang berkaitan dengan sugesti ini adalah surah Al-Baqarah, surah terakhir. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya. Bapak pasti percaya hafal ya ayat ini. Sebenarnya Allah itu menjadikan sesuatu itu, cobaan itu ada di bawah kemampuan manusia. Artinya tidak ada, Allah tidak menurunkan cobaan di atas kemampuan manusia. Tidak akan ada cobaan yang diturunkan oleh Allah kalau sebenarnya manusia itu tidak bisa ngatasin. Cuma manusia itu tidak punya keyakinan bahwa dia bisa ngatasin, sehingga dia perlu treat yang lain untuk supaya keyakinan apa yang dia pikirkan bahwa tidak mampu itu dia menjadi mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak diturunkan oleh Allah ujian dan cobaan itu di atas kemampuan manusia. Sebenarnya semua ujian yang diberikan oleh Allah dipastikan bahwa sebenarnya manusia itu mampu untuk mengatasinya. Tetapi apakah dia mau atau tidak, itu urusan yang lain. Mungkin kira-kira sugesti itu arahnya di situ, Pak. Nangkap ya? Kalau keyakinan, kalau ke dokter, Ya. kalau nggak ke dokter itu kayaknya dia nggak akan sembuh gitu. Itu kan sebenarnya masih dia. Nah, itu menjadi lain ya. Sugesti yang sudah dibawa kepada keyakinan, kepercayaan. Kenapa? Karena kesembuhan itu bukan milik manusia. Kesembuhan itu, ini adalah sugesti yang menyesatkan. Jadi sugesti itu dia datang ke sini dulu, kemudian dia bisa turun ke bawah. Kalau dia sudah turun ke bawah, dia menjadi keyakinan. Kalau dia sudah menjadi keyakinan, maka dia menjadi kemusyrikan. Kalau dia sampai pada pendapat bahwa, wah, Dokter Bambang ini senior, dokter senior, pengalamannya sudah tinggi dibandingkan dengan dokter-dokter yang baru tamat, yang koasnya baru tahun kemarin. Tentu saya lebih memilih dokter yang senior. Kenapa? Jam terbangnya lebih tinggi. Sampai pada titik itu yang bekerja adalah sugesti. Bahwa kita percaya bahwa obat yang diberikan, resep yang diberikan itu memang sesuai dengan sakitnya kita. Tapi kalau sudah naik kepada, kalau bukan dokter Bambang dokternya, penyakit saya ini bukan sembuhnya, ini sudah keyakinan, ini udah lain nih ceritanya. Tapi kalau hanya berdasarkan kepada, ini dokter berpengalaman, obatnya sesuai dengan obat yang mungkin indikasi penyakit kita, atau diagnosisnya lebih dalam daripada hanya dokter yang baru tamat, katakanlah seperti itu baru pada sugesti. Tapi kalau sudah masuk kepada, kalau nggak pergi ke sana, ini penyakit susah sembuhnya nih. Ada perbedaan yang tipis, Pak. Ada perbedaan yang tipis. Kira-kira gitu. Ada lagi, Pak? Baik.
Oh ya, betul, silakan. Kenapa Pak? Oh, hipnotis. Ya. Hipnotis itu termasuk sugesti. Tetapi pelaksanaan metode pelaksanaan hipnotisnya ini yang harus hati-hati. Kenapa? Karena hipnotis itu bisa jadi dengan bantuan kekuatan yang lain. Saya nggak tahu, memang hipnoterapi itu dengan kekuatan yang lain nggak? Atau dia hanya dengan itu bisa dijelaskan secara ilmiah? Ya, ya mungkin batasannya itu. Ya. Kalau dia bisa dijelaskan dengan secara ilmiah, terapi itu menjadi tidak musyrik. Ya. Tapi kalau banyak hal-hal yang tidak ilmiah, ya, itu menjadi gray area, bahkan mungkin mengarah kepada kemusyrikan. Misalnya dengan menggunakan bantuan satu alat tertentu, atau menggunakan, ya, banyak sekarang orang melakukan hipnotis itu dengan bantuan jin. Kenapa? Pada sisi inilah sebenarnya kalau kita bicara tentang jin, bagaimana jin itu bisa mempengaruhi. Ini hukum alamnya adalah sesuatu yang bisa berkontak itu adalah sesuatu yang dimensinya sama. Saya nggak bisa mukul jin, Pak. Kenapa? Karena dimensi saya berbeda. Jin juga nggak bisa mukul saya karena dimensinya berbeda. Lantas pada dimensi apa jin itu bisa merasuk mengganggu manusia? Setan yang dalam bentuk jin, ya. Karena setan itu adalah dalam bentuk manusia, ada dalam bentuk yang lain. Setan itu adalah predikat. Ada insinyur, ada dokter, ada sarjana hukum. Itu adalah setan. Bukan insinyurnya setan, dokternya setan, enggak. Predikat, ya. Jabatan atau ya predikat lah. Kalau orangnya adalah jin, dalam bentuk jin, dalam bentuk manusia. Jin, setan yang dalam bentuk jin mengganggu manusia hanya bisa mengganggu sesuatu yang dimensinya sama dengan dia. Apa dimensinya? Dimensinya adalah akal pikiran. Masuknya setan yang dalam bentuk jin itu adalah dalam bentuk akal pikiran. Sesuatu yang dimensinya sama. Dia timbulkan rasa was-was, dia timbulkan rasa kecewa, dia timbulkan rasa senang, rasa kecewa, rasa ini ada sesuatu yang dimensinya sama dengan jin. Dia sesuatu yang immaterial, sesuatu yang bukan dalam bentuk materi. Ini yang bisa. Nah, di sini terapi ini juga bermain dalam area yang seperti itu, sehingga kemungkinan dia berkolaborasi. Nanti ada bagian yang lain, contoh bagian yang lain yang dia berkolaborasi dengan manusia, sehingga bisa membawa pengaruh yang ini. Nah, kalau yang sudah seperti itu, maka ini yang ditimbulkan menjadi suatu kemusyrikan. Kira-kira ya Pak ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan kajian kita pada subuh kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan, dan apa yang kita pikirkan pada subuh hari ini dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang benar datangnya dari Allah, semua yang salah adalah karena kedhaifan saya pribadi. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.